Ini cerita ya, cerita sedikit. Dulu bapak itu sangat apa ya? Sangat dekat ke teori keilmuan. Ada seorang yang terlalu stakeng, terlalu keras pada anaknya, sehingga di rumahnya itu tidak ada TV, nggak ada motor. Singkat cerita, pertama anaknya tahu TV ya dari tetangganya atau dari temannya, naik motor ya diajari temannya. Repotnya anak ini yang berjasa ini, mimman lam yusolli walam yasum, ya tidak sholat, tidak puasa. Sehingga cerita anaknya ini lebih terdikte ini daripada oleh orang tuanya. Pas sudah kejadian itu, si orang tuanya sowan ke saya karena bapak sudah meninggal, cerita bahwa metode Kiai Nur Salim, metode jenengan saya akui Gus gini. Terus dia tanya ke saya, kenapa Gus metode itu? Saya kan ngiranya kalau ada TV, ada motor, anak jadi nakal karena nonton TV. Gini. Terus saya bilang, al-insan abdul ihsan, manusia itu budaknya kebaikan. Sehingga ketika anak anda ini utang jasanya sama orang nggak sholat, dia ingin niru yang nggak sholat. Sementara melihat anda sebagai orang yang tidak simpatik karena melarang terus. Semenjak itu dia ngakui manhajnya bapak saya. Dan dulu bapak saya juga gitu. TV ku ya ono madharate gitu kalau bahasa Jawa. Tapi nak radio TV terus delok ning tonggo, selain ganggu ya engko pengaruh tadi. Karena tadi artinya makanya dalam doa-doa para wali, para ulama kan, jangan jadikan kami dikuasai orang yang tidak takut engkau ya Allah. Karena tadi al-insan abdul ihsan, artinya anak ini enggak sholat. Enggak sholat, enggak puasa karena lebih utang jasa sama pertama yang meminjami motor, yang meskipun akhirnya alhamdulillah akhirnya bapaknya rubah, terus anak ini jadi baik lagi. Tapi ini kan cerita manhaj, betapa bahayanya apa ya, terlalu stakeng, terlalu keras tadi. Jadi dari satu keilmuan al-insan abdul ihsan, ya sudah kita harus ihsan sama anak-anak, sama siapapun. Insya Allah barokahnya itu lebih mudah berdakwah. Itu di hadis rahimallahu imra'an a'ana waladahu ala birri. Allah merahmati seorang yang membantu anaknya untuk jadi baik. Gimana? Jangan dia maki. Jangan dia bebani beban yang berat. Ya toh? Kalau tegur yang baik. Ya toh? Itu. Jadi ada hubungan akrab sehingga kalau dia mau curhat, dia curhat pada ibunya kalau perempuan, dia curhat pada bapaknya, bukan curhat pada temennya. Ya, temennya ya. Karena itu bersahabat. Ya, kamu kan curhatnya sama mami kan? Ya, Nana curhatnya apa marahnya? Jengkelnya mungkin ya. Abi Gus, ini kita jawab pertanyaan netizen ya. Soalnya kita udah janji. Ini dari Alfi Mai. Mungkin dijawabnya singkat-singkat aja kalau bisa. Gimana sih Abi dan Gus cara istiqomah untuk menghafal Al-Quran? Saya jawab, ya karena kalau keyakinan saya, keyakinan semua orang, kalau sudah hafal lupa itu dosa. Pertama karena takut dosa. Tapi setelah ke kelas tertentu, makom tertentu memang asik, punya hafalan itu asik. Jadi kalau dulu mungkin karena takut tadi ya nisyanul ayat atau Quran itu lupa, itu dosa. Tapi lama-lama memang karena asik. Karena asik. Ya, saya kira saya benar itu. Asik, ada kenyamanan tersendiri itu ya. Apalagi kalau ngerti. Karena itu sangat membantu dalam menghafal, menghubungkan ini tadi ceritanya ini begini. Jadi sebenarnya sangat mudah hafal itu, tapi sangat mudah lupa. Yang kedua itu yang sering terjadi. Ya, sangat mudah. Tapi karena kalau dipahami itu jadi lebih mudah. Oh iya, jauh lebih mudah dipahami daripada tidak. Salah satu itu kan untuk kan harus dicantolkan itu ingatan supaya dia ini. Ini nyambung ke pertanyaan Nita Desya. Bagaimana jika sampai mati saya tidak tahu arti keseluruhan isi Al-Quran, apalagi tafsirnya? Apakah saya berdosa? Hanya dibaca sampai hatam berkali-kali, baca terjemahannya juga jarang-jarang. Saya titip salam sama Gus Baha, saya sudah beli Al-Quran terjemahan yang UII. Gitu. Kalau sampai dosa enggak lah, kan kalau paham semua itu fardu kifayah. 1-2 orang di kawasan itu memahami ini sudah cukup. Dan mulai dulu pun ya enggak semuanya paham Quran. Cuma bahwa baca khatam mungkin terus belajar itu bukti cinta itu insya Allah cukup untuk sowan lah nanti kepada Allah, anta ma'aman ahbabta atau almarhum ma'aman ahabba. Saya punya cerita dulu, ada seorang wali yang masih bernambah sama saya itu, orang yang sudah mau meninggal 2 tahun atau 3 tahun sudah sepuh tetap disuruh ngapalkan Quran. Biasanya 2 juz meninggal, 3 juz meninggal.
Singkat cerita anak-anaknya tanya ke wali tadi, kenapa Mbah sudah sepuh disuruh ngapalkan, disuruh belajar? Ya setidaknya pas mati masih masuk hadis man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman. Jadi ketika dia mati dalam keadaan mencari-cari ilmu. Iya. Diusahakan selalu untuk jadi tidak ada alasan untuk tidak belajar. Mungkin metodenya diubah. Jangan hanya baca, sambil baca terjemahan dia. Kalau meningkat begitu ya. Ini ada pertanyaan buat Abi dan buat Gus Baha. Siapa ahli tafsir yang paling mempengaruhi pemikiran Abi dan Gus Baha dari Labib? Ini yang repot, karena bacanya banyak. Dan bacanya banyak itu pasti dalam konteks akademik atau keilmuan tafsir itu ya plus minus. Mungkin kalau rasa Jawa saya suka Syekh Nawawi. Tapi dalam rangka tangkeh dari cerita-cerita Israiliyat apa, menghindari cerita-cerita Israiliyat, kayaknya Syekh Nawawi terlalu longgar pakai Israiliyat, sehingga kita ya repot juga. Jadi Mbah Mun sering cerita gini ke saya, kalau baca tafsir ya jangan mengikat kamu, karena Quran ausa'u minhu, Quran selalu lebih luas ketimbang tafsir itu sendiri. Jadi saya masih ingat ketika baca kitabnya, bukunya Pak Quraisy Membumikan Al-Quran. Dulu ramai sekali Pak Quraisy. Ketika min alaq, itu kan diterjemahkan dulu orang-orang atau banyak kiai yang baca dari segumpal darah. Pakar-pakar embriologi bilang itu embrio atau zigot yang yang menempel di dinding rahim. Tapi di banyak tafsir-tafsir modern memang alakin dari kosakata aliko ya'liko alakon, sehingga sesuatu yang menempel. Terus saya bilang, ramai sekali diskusi itu di kalangan kita, ya, di kalangan peneliti muda, pas itu masih sama-sama muda. Kalau tafsir salah, misalnya salah, Qur'annya tidak akan salah, karena makna segumpal darah itu maknanya mufassir, bukan maknanya Qur'an, kata saya. Nah itu akan selalu begitu Mbak Nana di semua ayat. Jadi kalau mufassirnya dalam tanda kutip bisa salah, atau memang betul salah, Qur'annya tidak bisa salah, karena yahtamilu wujuhan, masih menerima sekian kemungkinan. Ya, prinsipnya tidak ada penafsir Al-Quran yang tidak salah. Saya pasti salah. Bisa jadi benar pada masanya, pada masa lain sudah tidak benar. Bisa jadi benar pada tinjauannya, karena dia punya kecenderungan ini, yang lain punya tinjauan lain. Ya toh, jadi tidak bisa kita berkata hanya dipengaruhi oleh ini. Kalau dia ilmuwan. Kalau dia hanya nyontek, ya udah. Jadi seperti Abi, misalnya Abi dipengaruhi oleh banyak sekali. Oh, banyak sekali, banyak sekali. Terus banyak dipengaruhi, resikonya bisa dua, Pak. Bisa nggak jelas, bisa alim banget. Resikonya ekstrim ya Gus? Bisa ekstrim. Ini ada pertanyaan Fahri Al-Fajar, Abiku. Bagaimana caranya bisa ketemu Rasulullah walau hanya sebatas mimpi? Nah ini Pak Quraisy yang kasubuhan. Ada tuh uraian-uraian ulama tentang itu. Yang pertama, teladani. Dan teladani itu bukan hanya pada salatnya, pada hal-hal yang kecil-kecil. Teladani akhlaknya. Teladani bagaimana dia masuk rumah, keluar rumah, itu teladani. Yang kedua, sering selawat. Jadi hati selalu ini. Yang ketiga, berdakwah. Itu tiga, ada beberapa cara, tapi itu yang paling ini. Saya kira yang paling sulit itu meneladani. Bagaimana kita meneladani akhlaknya, bagaimana ya banyak sekali. Sehingga hati terpaut dengan beliau. Dan dari segi ilmu jiwa juga kan ada itu. Kalau terpaut hati bisa mimpi. Nah, tapi ini kalau Rasulullah itu, yang mimpi itu pasti benar. Maksudnya, mimpi yang pasti benar itu kalau mimpi Rasul. Begitulah ya. Walaupun kita film manam faqatra'ani haqqan. Fa inna syaitan la yatamattal. Dan kita kalau mimpi kita tahu itu bertemu Rasulullah, kita tahu ya. Walaupun kita tidak pernah melihat, kita tidak tahu wujudnya, tapi ketika kita mimpi itu pasti. Rasul, ya. Dan yang mimpi itu bisa bermacam-macam. Mungkin waktu dia lihat, oh ini kok muda, ini kok tua, ini dan itu nanti ada tafsirnya lagi. Apanya? Mimpi Rasul tidak mungkin salah. Mimpi Tuhan pasti salah. Karena laisa kamitslihi syai'un. Iya. Oke. Ini pertanyaannya ringan. Gus, bolehkah mensalawati seseorang supaya bisa berjodoh?
Ini Ya Pak. kalau harapan terus kepada Allah ya bagus lah. Terus yang dipakai sholawat ya. Wah, ini ada 4-nya. Bagaimana nih? Kalau yang nggak bagus itu kan memaksakan kehendak ya. Kalau harapan kan ya bagus. Oh, iya. Jadi nggak apa-apa bersolawat supaya dapat jodoh. Ya kan Ini langsung nyatet lagi. Nggak. di antaranya sarana ya sarana qadul hawaid supaya hajat kita kesampaian kan memperbanyak sholawat. Apalagi calon itu yang kita idam-idamkan karena kesalehannya, karena kebaikannya kan nggak masalah. Yang penting banyak bersalawat. Oke. Dari Hanum, Assalamualaikum Mbak Nana, tolong tanyakan Gus Baha, kapan mau punya akun Instagram? Masuk kalah sama Abi Quraisy. Nah, itu. Abi juga akun Instagramnya. Kadang saya sih yang suka update akun Instagram Abi. Tapi Abi baca ya, Abi baca, Abi ngikutin. Dulu Abi Twitteran, sekarang udah nggak sempet. Tapi Abi tetap up to Ya date. jawabannya kapan-kapan atau memang nggak ingin. Karena tadi saya kan sibuk di rumah itu kan banyak yang ngaji tahfidz itu. Jadi membayangkan santri seneng ikut seneng, kalau kesulitan ngaji ikut. Ya pokoknya alihima anitum lah, kalau melihat santri susah belajar ya kita ikut susah. Betul. Jadi itu udah nyita waktu. Kalau WA aja nggak ada ya Gus, apalagi Nggak ada, Instagram. ya,